Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kabarnya hari ini anak-anak? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Oke, di Google Classroom Bapak sudah share untuk absen ya. Absennya bisa diakses sampai pukul 13.30 sampai pelajaran kimia selesai. Jadi jangan lupa nanti setelah meeting ya, sebentar aja kita 15 menit atau 20 menit ya meetingnya. Hanya menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui di awal dalam pembelajaran kimia. Kita langsung saja untuk pertemuan pertama kimia di kelas 10 ya. Oke. Sudah terlihat di layar tampilannya? Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Ya. Bapak. Kontak Sudah, dari kelas 10 yang Bapak sampaikan nanti langsung ini saja ya. Nah, silakan kalian catat terlebih dahulu materi kimia di kelas 10. Ya, di semester 1 kita coba 5 bahasan, di semester 2 ada 4 bahasan. Kalau di semester 1 ini kita tidak sampai bab 5, mungkin 4 bab kita coba maksimalkan. Silakan kalian catat terlebih dahulu di materi pertama, materi dan perubahannya. Kemudian materi kedua, struktur atom dan sistem periodik unsur. Yang ketiga, ikatan kimia. Materi yang keempat, larutan asam, basa, dan garam. Materi yang kelima, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kemudian untuk di semester 2 ini kelihatannya full hitungan ya. Full menghitung. Di semester 1 hampir semuanya teori. Jadi dasar-dasarnya. Kemudian nanti di semester 2 kita mulai perhitungannya. Jadi silakan dicatat terlebih dahulu. Untuk materi yang pertama, materi dan perubahannya. Ini nanti kita akan mempelajari tentang jenis-jenis materi, sifat materi, perubahan materi, ya. Kemudian sampai pada nanti perbedaan pemisahan campuran, ya, perbedaan senyawa dan campuran. Nah, nanti kalian akan memahami itu. Kurang lebih kelihatannya pernah disampaikan di SMP, ya, di mapel IPA. Kemudian di bab yang kedua, struktur atom dan sistem periodik unsur, ini kalian perlu yang namanya tabel periodik unsur. Jadi bisa kalian beli atau bisa kalian searching atau bisa kalian install aplikasi ya. Yang intinya di dalamnya ada informasi tentang unsur-unsur. Jadi di tabel periodik unsur itu berisi dengan tentang kumpulan unsur-unsur ya dan sifat-sifatnya. Kemudian sistem periodik unsur ya tadi ya, tabel periodik unsur nanti kita akan pelajari itu di bab yang kedua. Yang ketiga, ikatan kimia. Ini akan kita pelajari tentang ikatan antar atom, ikatan antar molekul ya, sampai pada bentuk molekul. Kemudian di poin keempat, di bab keempat larutan asam, basa, dan garam. Nanti diawali dengan pembahasan tentang senyawa-senyawa oksida. Kemudian oksida itu ada 5 macam ya. Ada oksida asam, oksida basa, oksida amfoter, kemudian oksida indiferan dan peroksida. Nah, selanjutnya dibahas tentang asam. Nah, kemudian selanjutnya ada basa,
Lalu garam. Garamnya ini ada 4 jenis. Ada garam normal, garam asam, garam rangkap, garam basah, satu laginya garam kompleks. Jadi ada 5. Nah, kemudian nanti di akhir pembahasan larutan asam, basa, dan garam, kalian akan mempelajari berbagai jenis reaksi-reaksi penggaraman. Reaksi-reaksi yang ujungnya nanti akan menghasilkan garam. Gitu ya. Jadi kurang lebih ada 9 reaksi utama, dengan reaksi samping lainnya ada 13. Gitu ya. Nanti akan kita pelajari di bab 4. Di bab kelima, tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, ini kalian akan mempelajari tentang daya hantar listrik larutan. Larutan A, larutan B, larutan C ini bisa menghantarkan listrik atau tidak. Ini tergantung seberapa banyak ion yang dihasilkan. Selanjutnya di semester 2 tentang tata nama dan persamaan reaksi. Tata nama berarti bagaimana memberi nama suatu senyawa kimia dari rumus kimianya atau sebaliknya. Dari nama kalian cari tahu rumus kimianya dan seterusnya. Persamaan reaksi berarti belajar tentang bagaimana menuliskan suatu reaksi dalam bentuk persamaan. Hukum dasar kimia ini menjadi dasar untuk perhitungan kimia di stoikiometri. Nah, stoikiometri ini perhitungan kimia. Intinya adalah konsep mol. Nah, kemudian dilanjutkan yang terakhir adalah konsentrasi dan kadar. Untuk kimia di kelas 10 tidak ada praktikum yang dijadwalkan di sekolah, tapi kita bisa melaksanakan percobaan-percobaan sederhana yang bisa kita lakukan dari rumah. Gitu ya, nanti ke depannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran, ya, Bapak sampaikan untuk pertemuan Meet, ya. Untuk Meet-nya kita gunakan aplikasi Zoom. Jika nanti memungkinkan bisa menggunakan Google Meet. Tapi selama kita bisa dapat fasilitas Zoom, kita pakai Zoom. Kemudian yang selanjutnya untuk LMS-nya kita gunakan Google Classroom. Untuk penugasan, jenis-jenis tugasnya ya. Jenis-jenis tugasnya ini semuanya terintegrasi di GCR. Terintegrasi di GCR. Kemudian penyampaian materi. Nanti akan Bapak sampaikan melalui yang pertama ada modul, kemudian ada PPT pembelajaran, dan yang ketiga ada video pembelajaran. Kemudian untuk evaluasi, ya, untuk evaluasi pembelajaran, semuanya kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa diintegrasikan di Google Classroom. Yang pertama ada Google Form, kemudian yang kedua ada Quizzes. Ya. Ini semuanya nanti linknya ada di Google Form, ada di Google Classroom ya. Semuanya ada di Google Classroom. Kemudian kita juga bisa maksimalkan word wall. Ini tentang teka-teki silang gitu ya. Bisa soalnya menjodohkan, bisa teka-teki silang atau bisa crossword ya. Selanjutnya ada apa lagi ya? Banyak ya. Intinya sih semuanya nanti muaranya ke Google Classroom. Jadi intinya semua informasi nanti akan di-share melalui Google Classroom. Link-linknya nanti akan Bapak tautkan di Google Classroom. Oke. Selanjutnya untuk KKM kelas 10. KKM kimia kelas 10, kimia termasuk mata pelajaran kelompok C1 peminatan ya. Untuk kimia termasuk mata pelajaran C1 peminatan. KKM sekolah kita 65 ya, dengan nilai rapot minimal 70 ya.
Jadi meskipun KKM-nya 65, kita harapkan nilai terkecil yang ada di rapot 70 supaya bisa kalian tingkatkan ya KKM-nya 10 untuk kimia. Jadi di rapot tertera 65, tapi untuk di nilai yang Bapak berikan minimum adalah 70 dengan kriteria C ya. Kemudian kalian perlu tahu juga untuk mata pelajaran produktif lainnya seperti kefarmasian ya, DDK, farmakognosi itu KKM-nya harus mendapatkan nilai dengan kategori B atau 78. Jadi kalau kimia di 70 memang kategorinya C tapi sudah dinyatakan tuntas gitu ya. KKM-nya 70. Oke. Selanjutnya untuk tadi sudah disampaikan ya, untuk bentuk materi pembelajarannya Bapak sampaikan dalam bentuk modul, dalam bentuk buku ya. Nah, semuanya nanti akan di-share di Google Classroom. Kemudian juga video pembelajaran. Pembahasan soal juga jika diperlukan akan disiapkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh. Ini informasi awal tentang kontak belajar kimia. Untuk absensi ya, untuk absensi jangan lupa Bapak selalu kirim di Google Classroom untuk kelas 10 sesuai jadwal pukul 12.30 terbit. Nanti pukul 13.30 sudah tidak bisa menerima tanggapan. Jadi paling akhir 13.30. Nah, kemudian penugasan ya. Nah, penugasannya tadi semuanya muaranya di Google Classroom. Kira-kira itu yang bisa disampaikan pada pertemuan pertama hari ini. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan, boleh. Boleh acungkan tangan dulu, sebutkan nama dan kelas dan pertanyaannya. Ada? Ada atau tidak? Untuk di absensi kehadiran di meeting kali ini, Bapak gunakan absensi chat ya. Nanti kalian chat di kolom chat nama dan kelas. Silakan sudah bisa dimulai untuk absen pertemuan pertama pada siang hari ini. Sebutkan kelas, kemudian dilanjutkan dengan nama di kolom chat. Ada yang mau tanyakan? Boleh, silakan. Ya, absensi sudah mulai berjalan. Silakan. Bapak tutup sampai 12.55. Kurang lebih 3 menit lagi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, Bapak ada pertanyaan. Ya, Bapak ada pertanyaan, Bapak pilih acak saja. Di sini ada nama Fauzia Ahmad. Mana nih Fauzia Ahmad? Silakan dinyalakan kameranya. Fauzia Ahmad, Bapak mau tanya, kalau kimia itu mempelajari tentang apa ya? Halo, Fauzia Ahmad. Ya, ada yang bisa menjawab barangkali? Tentang SMP? Ya, boleh. Sebutkan nama dulu dan kelasnya. Iya, Pak. Tentang Nama materi perubahan struktur atom dan sistem. Nama dan kelas. Nama siapa, kelas dari mana? Kenapa, Pak? Nama dan kelasnya silakan sebutkan dulu.
Ya. Nama saya Fauzia Ahmad dari kelas 10A. Oke, silakan jawabannya gimana, Fauzia? Tentang apa sih kimia itu? Tentang untuk semester 1 Hmm. tentang materi dan perubahannya, Oke, kalau struktur ini ya, atom. kalau artinya kimia, kan kalian sudah pernah belajar IPA ya di SMP. Ada fisika, ada biologi, ada kimia. Nah, kalau kimia mempelajari tentang apa ya? Ya, betul. Kalau kimia mempelajari tentang apa ya? Ada yang tahu? Boleh acungkan tangan kalau tahu. Ada? Ya, Ataya, silakan. Silakan Ataya dijawab. Jadi kimia itu merupakan salah satu cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, sama perubahan materi. Ya, betul. Ya. Jadi, kimia itu mempelajari ilmu yang mempelajari tentang susunan, komposisi itu susunan ya, tentang struktur, komposisi, sifat, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Nah, kalau fisika tentang apa ya? Kalau fisika, ya, terima kasih Ataya. Ya, selanjutnya, kalau fisika itu mempelajari tentang apa? Iya, Pak. Nanti bedanya dengan biologi. Ini kan sama-sama IPA nih. Kalau kimia tadi tentang struktur, komposisi, eh, sifat, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan kimia. Kalau ya Amanda, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Amanda. Ya, yang mengacungkan tangan dulu silakan Amanda. Ilmu fisika, iya, oh aman. Nama saya ilmu fisika itu kayak mempelajari tentang fenomena alam, betul Pak? Alam. Objeknya apa objeknya? Objeknya yang dipelajari apa? Kalau biologi, ada lagi enggak? Alam itu Ya, kalau alam itu berarti apa? Objeknya apa? kayak banjir atau tsunami seperti itu. Oh, begitu. Bisa jadi ya. Jadi intinya benda-benda mati biasanya ya. Yang dipelajari adalah fenomena, misalnya gerak, tentang gerak mobil, gerak tumbuh, apa namanya, gerak angin dan lainnya gitu ya. Nah, jadi yang dipelajari adalah benda matinya. Oke, kalau biologi, yang terakhir, apa yang dipelajari? Menjawab, Pak. Siapa yang mau jawab? Siti Nur Salma dari kelas 10C. Biologi itu mempelajari tentang Siapa ini? kehidupan alam sekitar, tubuh manusia biasanya, atau tumbuhan, hewan. Oke, ini siapa yang sedang berbicara ini? Nggak kelihatan namanya. Siti Nur Salama. Siti Nur Salma. Ya, silakan dilanjutkan Siti. Jadi kalau biologi itu gimana? Biologi itu biasanya mempelajari tentang alam sekitar, tubuh manusia, tubuh manusia, tubuhan atau hewan gitu. Ya, betul. Oke, berarti singkatnya mempelajari tentang manusia, tumbuhan, dan hewan gitu ya. Jadi makhluk hidup ya. Berarti objeknya adalah makhluk hidup. Kalau tadi biologi makhluk hidup, kalau fisika benda mati, kalau kimia apa ya? Yang dipelajari apa? Unsur. Yang dipelajari apa? Berarti penyusun struktur ya, penyusun materi.
penyusun benda hidup, penyusun benda mati gitu ya. Jadi materi yang disebut dengan materi. Materi itu suatu apa ya? Suatu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, itu disebut materi. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi kimia itu mempelajari struktur materi, ya, sifat materi, komposisi materi, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Ya. Kira-kira cukup ya untuk pertemuan pengantar hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran pertama hari ini. Ini yang chat baru berapa orang nih? Ya, silakan dalam 1 menit Bapak tutup ya. Yang belum absen, absen dulu. Formatnya nama kelas dan nama lengkap. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Waalaikumsalam. mulai live, silakan. Waalaikumsalam.